itu sebesar 500.000, biaya promosi sebesar 100.000, persentase keuntungan yang diinginkan sebesar 20% dari total produksi yaitu sebesar 100.000. Dengan demikian total modal kita yaitu 700.000. Jadi untuk memenuhi omset harian, Jamu Sewu perlu menjual 35 pieces per hari dengan harga jual Rp20.000 per pieces. Terima kasih. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini usahanya udah berapa lama tadi? Belum ada Ibu. Tapi ini gambarnya dari mana itu? Gambarnya itu dari mock up produk Ibu. Jadi saya cari apa tuh gambar yang masih kosong, terus saya mock up pakai ini Coba desain atau logo saya. coba masuk lagi ke PPT-nya. Oh iya dah, sebentar Bu. Ada di sini. Ini sebelum sudah ada apa bagaimana nih di luar sana? Sebelumnya itu udah ada bisnisnya di Jakarta kalau nggak salah, karena saya melihat peluang di Cilegon atau Serang ini belum ada, jadi saya angkat lagi Bu ide bisnis ini. Oh, di sana satu cupnya berapa ini coba? Ini coba naik dulu ke slide atas. Slide atas tuh apa itu? Ya ya. Di Jakarta yang satu cup itu berapa harganya? Itu harganya sekitar 20 ke atas Ibu. Oh, lebih mahal ya Kalau karena yang saya bikin ini analisis biaya untuk produk yang dijual online, yang bubuk sama yang botol. Soalnya kalau jadi perhitungan biaya untuk offline store itu kan pasti ada tambahan biaya buat apa sewa ruko ataupun yang lainnya. Jadi nggak saya masukin yang itu. coba dari slide 1 dulu diulang lagi coba. Slide 1 ada judulnya, Bu. Iya, maksudnya NIM-nya belum ada. NIM-nya mana nih? Iya, Terus mohon maaf saya lupa. ke bawah. Coba. Ada tujuan bisnis. Tujuan. Oke, setelah ini apa? Selanjutnya ada strateginya. Nah, nanti rencananya beda sama strateginya beda sama yang lain tuh apa? Karena kan yang saya jadikan inspirasi itu store-nya cuma ada di offline store, nggak tersedia secara online. Jadi saya di sini bedanya dari yang inspirasi itu, saya mau juga menghadirkan Jamu Sewu secara online store-nya gitu. Oke, terus di lanjutannya apa nih? Perbedaan jamu biasa sama Jamu Sewu. Ini ada artinya nggak sih? Jamu Sewunya itu Iya, apa cuma ngarang-ngarang tema ada sendiri? Ibu di Apa artinya? bagian tujuan. Yang Jamu kan jamu sewu itu ya karena kita ngelihat jamu kan banyak manfaatnya. Jadi kami ngambil kata sewu itu karena jamu memiliki makna yang 1.000 manfaat gitu bagi tubuh kita. oh, maknanya dari kata bahasa Jawa ya. Iya, sewu itu 1.000. Tapi belum maksudnya nggak plagiat merek orang kan? Awas merek dagang orang Enggak, jadi Ibu. Saya udah searching sih, belum ada. oh, belum ada. Terus Iya. kelanjutannya slide-nya apa lagi tadi?
ada ini marketing secara online dan offline. Oh, ini bentar. Ada yang mau nambahin? Mungkin dari saya nanti teh, kalau memang slide-nya mau dikirim ke saya ini, PPT-nya, NIM-nya ditambahin dulu. Terus eh penggunaan nama tadi yang ditujuan itu tuh kayaknya masih kurang kebaca, apa ya bahasa ininya. Jadi kayak tadi tuh memang tujuannya sudah ada. Cuman kenapa menggunakan nama jamu sewu yang tadi 1000 manfaat ya. Nanti dijabarin lagi ya, ditambahin sedikit kata lagi ya. Oke, baik, Bu. Sama coba hitungan omsetnya itu tuh perkiraannya. Ini kalau per hari berapa itu? 3, berapa tadi itu? Dia harus menjual 35 ya per hari. 35 per hari. 35 cup. Kira-kira kalau seandainya masih baru kita masuk ke pasar itu laku nggak ya 35 itu? Mana nih suaranya yang lain? Seandainya ditunjuk sebagai tim marketing, coba jualkan saya 35 cup dalam satu hari ini rentang waktu katakanlah dari jam berapa biasanya orang udah buka lapak. Kalau kita buka lapak tuh jam berapa sih? Jam 8 ya? Atau jam berapa? Bisa nggak ini 30 kekejar satu hari kejual segitu? Sedangkan kita baru masuk pasar. Bahasanya gitu ya. Kita kan perlu komunikasi dulu kan. Mungkin mulut lewat mulut kita nawar-nawari. Mana nih suara yang lainnya? Ada yang mau nambahin nggak? Kalau PPT-nya sudah bagus nih Teh. Ada yang mau nambahin? Kalau nggak ada tutup dulu aja Teh. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan ya. Kebaca nggak? Udah ya? Kayaknya Kebaca. sudah. Iya, ini waktunya udah diatur, jadi ada beberapa menit ke belakang. Saya memulai saja ya, nanti absennya sambil menunggu dibukain akademi. Strategi pemasaran yang KBM 2, kita memahami pemasaran dan proses pemasaran seperti minggu lalu, cuma babnya beda, subnya. Perencanaan strategik bisnis dan proses pemasaran hari ini. Coba kita lanjutkan slide-nya. Yang hari ini menurut beberapa ahli ini ya, ada Stefani, terus Prahalat sama Griffin nih mengemukakan beberapa pengertian menurut mereka itu strategi dari masing-masing ini beda-beda. Ada yang mengatakan sifatnya secara terus-menerus, ada ahli yang menyatakan juga proses penentuan rencana, terus ada lagi rencana yang komprehensif menurut si Griffin. Nah, selain pengertian ini, ada area-area utama dalam perencanaan strategis, yaitu bisnis perusahaan harus dikelola, terus potensi keuntungan masa depannya seperti apa, lalu kita menentukan strategi yang tadi tugas si Rika tuh ya, nyambung ya. Ini strateginya apa nih? Apakah bisa kejual 35 cup dalam satu hari? Kita harus memikirkan juga. Dalam arti jangan sampai ingin dapat untung malah kita jadi buntu. Itu contoh ya. Kita lanjutkan dulu slide-nya. Perencanaan itu prosesnya ada beberapa nih. Proses mengembangkan dan memelihara strategi diantaranya
mendefinisikan misi perusahaan, penentuan tujuan. Tadi ada yang tujuan menurut Srika juga dia tadi punya tujuan, terus apa portofolionya, terus fungsi dari strateginya itu kita koordinasikan. Prosesnya seperti ini kurang lebih nih. Nanti dari visi yang kita buat, kayak si Rika tadi kan dia punya visi misi juga ya. Kita analisis SWOT dulu, lingkungan internalnya seperti apa, lingkungan eksternal kita seperti apa. Eksternalnya itu contoh calon konsumen kita nih. Mereka tertarik nggak? Umur rentang berapa nih yang tertarik sama jamu? Ada nggak perkiraan umur-umur yang suka jamu itu umur-umur berapa? Ada yang tahu nggak nih? Kalau kita perhatikan. Umur 20 atau di bawah 20 ada yang suka jamu nggak biasanya? Kayaknya di atas 20 deh itu. Di atas 20 inilah ya rentangnya ya 20 tahun ke atas. Karena mungkin di masa-masa umur itu ada yang ingin eh, pola hidupnya lebih sehat mungkin. Terus ada juga yang pingin diet atau penggemukan badan. Ada kan yang melalui jamu seperti itu kalau nggak salah ya. Jadi ada yang minum jamu pengen kurus. Ada yang pengen badannya gemuk, ada yang pengen sehat. Terus ada juga ibu-ibu yang kalau habis lahiran tuh minum jamu, biasanya lengkap tuh. Kalau nggak salah tuh ada merek-merek tertentu dari Jawa. Nah, kita analisis. Analisis SWOT yang kita gunakan ini kita harus memperhatikan juga internalnya seperti apa. Apakah nanti tujuan kita tercapai, yang sudah kita susun kan ada nih ya, susunannya beberapa nih ada tujuan, strategi, programnya, kita melaksanakannya seperti apa, apakah kita door to door ke lapangan, itu harus kita perhatikan. Untuk analisis SWOT-nya, yang internal itu kita memperhatikan kekuatan sama kelemahan kita di mana. Kalau yang analisis eksternalnya, peluang sama ancaman kita seperti apa di lapangan. Jadi kita harus memperhatikan dulu. Jangan-jangan nanti sudah sampai ke pasar, produk kita nggak laku. Jadi kita harus perhatikan resiko-resiko seperti itu. Kita lanjutkan dulu tujuan. Tujuannya antara lain perencanaan strategi perusahaan dan divisi, perencanaan tingkat usaha, proses pemasaran, perencanaan level produknya, terus sama rencana pemasarannya seperti apa. Ini unit bisnis strateginya kurang lebih seperti ini. Kita harus memperhatikan kebutuhan, harus memperhatikan produknya, kita mendefinisikannya. Ini konsep pemasarannya. Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi penetapan harga atau 4P juga di dalamnya masuk ini ya. Di mana nilai itu sama dengan manfaat dibagi sama biaya. Jadi manfaat itu apa yang diterima sama konsumen sama biayanya itu berbanding. Jangan sampai nanti mereka mengalami kerugian dengan biaya yang sudah